ولا ربنا جلنا ما في السماء ولا ربنا جل وعلا في محمد الإسلام ولا ربنا جل في الله ولا ربنا جل له وبنا ولا ربنا جل في محمد الإسلام ولا ربنا بيتي سؤال بيتي أجل ولا ربنا قوة من الله ولا ربنا ميمونة بيتي وقبل الذي سهر سهر بيتي ولا شرنا الذي ومغفرة واسكن أصل الجنة سنعون لهم الفاتحة صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين اللهم صل على محمد وعلى آل محمد اللهم طبعا عن سورة الفاتحة إلى أرواح من استمعنا هنا يسلم اللهم اغفر له وارحمه وعافيه وعافه اللهم اغفر له وارحمه وعافيه وعافه اللهم اغفر له وارحمه وعافيه وعافه برحمتك يا ارحم الراحمين ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله محمد رسول الله
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, senantiasa kita mengaturkan pujian dan syukur kita kepada Allah atas limpahan rahmah hidayahnya. Subuh ini kita dapat melanjutkan kajian kita, mudzakarah kita, panduan kitab kita itu sedikit. Cuma subuh ini saya ingin menyampaikan kemarin yang sampaikan itu mengenai cara wudhu Nabi Muhammad SAW. Supaya kita lebih jelas, supaya kita bingung nanti kan. Apa yang saya sampaikan kemarin itu berdasarkan hadis sahih dari Imam Bukhari dan Muslim. Cara wudhu Nabi SAW. Nanti kita sambung lagi, kita jelaskan rincian dari kitab Hidayatus Salikin. Ada dua riwayat ni ya. Riwayat pertama dari Utsman bin Affan. Ini sahabat yang sangat dekat dengan Nabi Muhammad SAW. Khalifah yang ketiga. Khalifah ketiga pertama Abu Bakar, kedua Umar, ketiga Utsman bin Affan. Kemudian hadis yang kedua dari Abdullah bin Zaid. Abdullah bin Zaid inilah yang Allah beri ilham mimpi bagaimana cara azan. Dia dapat mimpi. Bunyi azan, kalimat azan itu dia dapat langsung dari mimpi, dan dikabarkan kepada Nabi Muhammad SAW. Kata Nabi bilang, kau punya mimpi mendahului wahyu, kata Nabi. Berarti mimpinya benar. Ini Abdullah bin Zaid. Dan ini juga yang saya katakan, Abdullah bin Zaid itu yang tatkala mendengar wafat Nabi, dia lagi manjat pohon kurma. Pada akhir turun pakai tangga kita, terjun langsung. Dia kena gocamnya dia. Kisah-kisahnya banyak Abdullah bin Zaid ini. Nah, hadis yang pertama dari Utsman bin Affan dulu. Utsman bin Affan. Utsman bin Affan da'a bi ina'i. Utsman bin Affan minta bejana. Jadi ina itu bejana, itu mangkuk. Mangkuknya agak besar lah. Bukan kayak kita makan mangkuk bakso kan. Lain mangkuk bakso kecil. Dia mangkuk besar terbuat dari kanan tembaga, kanan besi itu kan. Daripada dulu kan pasti buat pakai itu. Dia meminta mangkuk besar. Wa afraga ala kafaihi thalatha mirarin. Faghasalahu. Faghasalahuma. Kemudian beliau minta bejana itu, lalu menuangkan air membasuh kedua tangannya 3 kali. Jadi ini mangkuk besar dulu, isinya air. Lalu Nabi Utsman bin Affan menuangkan ke tangannya. Jadi mangkuk itu diangkat gini. Diangkat gini. Ini basuh gitu. Ini 3 kali nih. 3 kali. Sekali lagi. Tuang gitu. 3 kali. Summa adkhala yaminahu fil ina. Kemudian Nabi memasukkan tangannya sebelah kanan ke dalam mangkuk tadi. Udah dicuci tadi, baru masuk ni. Gitu.
Ini orang tak faham sakit mustamal dah. Apa sebab? Ini namanya i'tiraf. I'tiraf itu seperti centong atau gayung juga. Jadi di sini diniatkan centong untuk mengambil langsung ke tempat ini. Tempatnya tidak cukup 2 bulan. Ya, mangkuk, walaupun sebut mangkuk besar berapa isinya? Lebih banyak ember masih. Ya, masukkan gitu. Ya, itu dilakukan berapa kali? Dilakukannya famadmada wastansyaqa. Ya, ini mengambil cedokan tadi untuk berkumur-kumur dan sekaligus istinsyaq, masukkan air ke dalam hidung. Timbul pertanyaan, kenapa Nabi tak langsung masuk ke tangannya? Ada hadis yang lain, kata Nabi, siapa yang bangun dari tidur, kata Nabi, jangan memasukkan tangannya ke dalam wadah, karena kalian tak tahu tangan kalian tadi malam nginap di mana. Itu kan tidur mana sakal, tak megang najis, mana tahu, ada yang garuk-garuk. Itu kan gitu kan. Itu namanya kotor. Kalau langsung dimasukkan ke dalam wadah tersebut, kotor lah air ini. Makanya lebih baik ini kan cuci ini. Itulah hikmahnya. Udah bersih 3 kali baru masukkan. Nah, dimasukkan di sini, tetap dikatakan tangan sebelah kanan. Nah, tangan sebelah kanan itu diambil gini, masukkan. Ini satu cendok ini. Famadmada wastansyaqa. Jadi sekaligus nih, satu cendok ini dibagi 2 untuk berkumur dan sekaligus istinsyaq, masukkan naik ke dalam hidung. Separuh masuk mulut, separuh masuk hidung. Itulah sunnahnya. Nanti ada hadis yang kedua nih, lebih jelas begitu. Ya. Jadi sunnahnya gini. Nih. Separuh masuk mulut, separuh hidung ya. Separuh masuk, separuh tarik hidung ini satu. Ya. Tapi jangan memperkuat tadinya. Ya, nanti pusing pula kepala nanti. Dikira dia masuk ke dalam. Cuma tak betul juga orang berwudu begini ya. Ambil air. Itu cuci hidung. Bukan isap pakai dalam hidung. Jadi ditarik itu empat benar. Hisap ya. Keluarga persamaan dia. Jadi cukup 3 cendokan untuk itu tadi. 1 cendokan langsung buat 2 depan. Berkumur, air dalam hidung. 3 kali cendokan dapat sunnah. Ya. Jelas nih. Ini belum selesai hadis panjangan di sini. Ya. Ya. Nah, summa ghassala wajhahu thalathan. Nah, kemudian setelah Nabi berkumur dan kemudian masuk lagi ke dalam hidung 3 kali, barulah beliau membasuh wajahnya 3 kali. Membasuh wajahnya 3 kali. Nanti dijelaskan rinci dalam kitab Bidayatus Salikin nanti. Yang jelas saya sampaikan hadisnya dulu. Ya. Wa yadayhi ila mirfaqaini thalatha mirar. Kemudian beliau membasuh kedua tangannya sampai ke siku 3 kali. Ya. Wajah 3 kali, tangan 3 kali. Di kanan ya, disebut dua tangannya. Di kanan dulu baru kiri. Nanti ada hadis, Nabi memulai dengan tangan kanan dulu baru kiri. Tsumma mas'a bi ra'si. Kemudian ia mengusap kepala. Ya, mengusap kepala. Mengusap kepala di sini tak disebut 3 kali. Seperti itu ya, mengusap kepala. Ya. Makanya ada satu mazhab berpendapat mengusap kepala cuma sekali. Itu maksudnya. Jadi kita tak tahu ni apakah mungkin perawinya memang melihat Nabi begitu sebenarnya apa ni, atau juga memang dia cuma menyebutkan begitu secara ringkas. Karena ada hadis yang lain
Nabi itu semuanya menggunakan salatan wa salatan, 3 kali semuanya. Kita ambil hadis yang umum ya. Nah, kemudian summa asala al-jahil salata miralin ila al-ka'bain. Kemudian beliau membasuh kedua kakinya 3 kali. Jelas tu. Ada kalimat 3 kali. Beliau membasuh kedua kakinya 3 kali sampai kepada mata kakinya. Nah, summa qala. Kemudian Utsman bin Affan pun berkata, ya, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Nabi bersabda. Nah, Utsman berkata, Nabi bersabda. Kata Nabi, man tawadda'a nahwa wudu'i hadha. Siapa orang yang berwuduk seperti wudukku ini. Karena Utsman mengatakan wuduk Nabi dan dia pun mencontohkan wuduk Nabi Muhammad SAW. Jadi dia bilang mengambil perkataan Nabi. Nabi bilang siapa yang berwuduk seperti wudukku ini, thumma shalla rak'ataini, kemudian salat 2 rakaat. Salat apa ni? Salat wuduk lah. Karena awal cerita ini, sunnah wuduk ini dari Bilal bin Rabah. Nabi melihat, respon Nabi dan Nabi menyampaikan seperti ini. Siapa yang berwuduk dengan wudukku ini, thumma shalla rak'ataini, kemudian salat 2 rakaat, la yuhaddithu fihi ma nafsahu. Nah, kemudian dia tidak ngomong apa-apa pun. Makanya wuduk jangan ngomong. Nabi bilang begitu. Ya, jadi memang wuduk sudah masuk ibadah dah. Ya, tak boleh ngomong kecuali orang beri salam. Nah, lagi wuduk ni assalamualaikum, jawablah, kerana jawab hukumnya wajib, menyampaikannya sunnah. Kita yang nanti tidak faham ini, jangan beri salam orang wuduk. Nah, kan orang tak. Tapi kalau orang beri salam, jawab. Nah, kok ada kalimat yang lain, jangan jawab. Cukup salam ya jawab. Ya, kita sekalian beritahu dia. Karena ini jelas di Nabi bilang tadi. Kalau ini adab ini dipakai, berwuduk kemudian tidak banyak ngomong. Nah, kata Nabi, ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi, diampunkan dosa-dosa yang lalu. Wuduk ini kalau betul, udah luntur dosa kita. Ya, dengan cara seperti inilah. Maka kemarin saya sampaikan. Jadi bukannya mustakmal, tetapi ini irtirab. Dilihatkan sebagai jantung. Gitu. Tapi yang menetes dari siku, dari lengan, itu mustakmal. Tapi yang dari ini tak mustakmal. Kembali lagi, satu tetes masuk ke dalam wadah pun tak mempengaruhi air. Tak pengaruh dia. Karena air mustakmal itu suci, tapi tidak mensucikan. Hukumnya seperti air kelapa. Sama tu. Sama air teh, air kopi, air kelapa, setetes masuk dalam ember, apa namanya? Berubah air itu. 5 tetes, 10 tetes, 25 tetes. Anggaplah kita berwuduk tu ada 25 tetes masuk, tak masalah, tak pengaruh. Nah, sekarang saya kiaskan. Kalau air 1 ember masuk kopi setengah ember, jangan. Baru berubah warna, berubah rasa, dan tak bisa pakai lagi kan? Nah, tapi kalau najis jangan main-main. Najis habis. 1 tetes najis masuk. Kotoran cicak masuk ke ember habis. 1 tetes darah masuk ke ember habis. Tak ada maaf tu aku najis. Makanya yang biasa motong ikan, hati-hati jangan pisau masuk ke ember. Habislah itu. Jangan pisau masuk ke bak tu, habis. Kau air korang buat pula, najis. Ya, maka ketolonglah kaidahnya, air yang mendatangi benda yang terkena najis, jangan benda terkena najis masuk ke dalam air, habis. Kurang buat pula, najis. Jadi ma'ul mutanajis. Ya, jadi pahaman ya. Jadi ini sudah dalam kitab begitu disebutkan. Apalagi Wahbah Zuhaili. Ya, dengan kitab tebal, kitab itu, kitab fikih itu belasan jilid.
Termasuk kitab yang paling tebal itu ulama kontemporer baru meninggal di Syria. Sebelum perang di Syria dia sudah meninggal. Berarti masih baru kan? Syria kan perang berapa tahun ini? Berarti 3 tahun lagi kan? Sebelum itu dia meninggal. Wahab al-Zuhaili. Kitabnya kitab fikih apa namanya, dua adillah itu nama sebutnya itu. Itu kitab besar. Cerita sama rizki sekali seperti itu. Di sini banyak orang salah paham kata dia. Ada lagi gurunya Ahmad Khatib Sabas, orang Fatani, Syekh Daud bin Abdullah Al-Fatani. Ya, orang Fatani orang Teheran. Ya, Syekh Daud bin Abdullah Al-Fatani itu gurunya Ahmad Khatib Sabas di Mekah. Dan dia ngarang kitab Jawahirus Saniyah. Jawahirus Saniyah, karena kitabnya di situ pun disebutkan mengenai musta'mal. Banyak orang kampung keliru. Dulu kan kampung, mana kan betul? Zaman dulu. Kerajaan setelah itu kampung lah. Banyak orang kampung keliru kata dia bilang. Itu akhirnya boleh dengan Melayu. Macam itu lah tu, itu sedikit kita tu sama. Ya, banyak orang kampung salah faham mengenai musta'mal. Dulu orang kampung ni kan salat mandinya di mana? Sungai. Bukan sungai. Di Somo, kalau tak sungai Somo lah tu. Kalau rumah tepi sungai mana? Kalau bukan di sungai, di Somo lah tu. Dia pun mandi wajib. Mandi wajib. Ambil air pakai apa tu? Ember, kasih tali. Begitu cuk masukkan ember ni kan, diangkat, dapat mandi lah, mandi. Kemudian dekat lagi ke semua, ambil lagi pakai ember ni, angkat, dan kepala naik ke sebelah, aduh musta'mal buang. Ambil lagi pakai ember lagi, angkat, begitu angkat dari tangan tu naik ke, aduh musta'mal lagi. Ini kerja memang susah. Jadi kalau pakai cara faham begini, aduh, tak selesai lah. Ternyata Nabi muda betul ibadah Nabi itu. Tangan beliau masuk langsung ke tempat itu. Masya Allah. Ya kan? Jadi kalau kita faham ini, ibadah jadi enak kan? Maka ibadah itu dengan ilmu. Saya dah lakukan guru saya pun begitu dulu. Guru saya nak jauh itu. Kenapa gitu? Jadi dia desa masuk ember, dia musta'mal gitu. Wah, berat juga. Jadi betul lah jaga dulu. Mandi pun jauh-jauh gitu. Cepat mandi, kita mandi. Nanti ambil lagi kena. Kan? Kok gini, jatuh ni. Musta'mal lagi. Aduh, saya sampai berkeringat mandi tu. Lantai dulu. Mandi juga kok sampai berkeringat. Lantai dulu. Menjaga tetesan ni. Rupanya tetesan tak pengaruh. Dia disebut air suci tapi tidak, jadi tidak ada pengaruh. Dia tak ada pengaruh. Ya, masuk hadis yang kedua. Nampak sikit ya. Hadis yang kedua dari Abdullah bin Zaid. Ini hadis Bukhari Muslim juga ni. Ya. Abdullah bin Zaid su'ila an wudu'in Nabi sallallahu alaihi wasallam. Abdullah bin Zaid ini ditanya tentang wudu'nya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pada Abi Taurin mimma, dia kalimat taur itu sama juga mangkuk besar. Tak tahu bedanya di mana, tak tahu. Kalimatnya namanya taur. Taurun dia. Ini ditaurin kena lubangnya, dia ke bawah dia bunyinya. Pada Abi Taurin mimma, dia pun minta air dalam mangkuk. Dikasihkanlah. Fatawadda lahu wudu'an Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka dia berwudu untuk orang yang bertanya tadi, berapa orang? Tentang wuduknya Nabi Muhammad SAW. Jadi dia beri contoh. Kayak usulin apa tadi kan beri contoh. Kemudian fa'afa'a ala yadihi minat taur. Kemudian beliau menuangkan tangannya dari wadah tadi sama. Diangkat ini. Tuangkan ini. Cuci. Disebut apa? Fa'asala yadihi salatan. Beliau cuci tangan 3 kali. Ini ada 3 kali. Ya kan? Tulang ini dia jalan kan? Diangkat ini. Kita takut najis tangan ini. Kemudian apa tu? Thumma adkhala yadahu fi taur. Kemudian beliau memasukkan tangannya ke dalam taur tadi. Wadah tadi masuk macam tadi langsung. Wa madmada wa
syaqa. Beliau berkumur-kumur dan masuk naik ke dalam hidung. Wa tashara bi thalathin gharafat. Kemudian beliau mengeluarkannya dengan 3 cedokan. Tadi itu cukup 3 cedokan. 1 cedok bagi 2. Ke mulut, hidung. 3 cedokan, selesai. Ini contoh dari Nabi Muhammad SAW. Nah, itu kalau mau buat sunnah gitu dah bagus. Nah, daripada dengan hidung gini kan. Kita cuci hidung nama itu. Cuma ada salah jadahu. Kemudian beliau masukkan lagi tangannya. Masukkan lagi tangannya. Fa'asala wajhu salatan. Dan dia membasuh wajahnya 3 kali. Cuma asala jadaihi marataini ila mirfaqain. Ini kan boleh jadi keliru juga kan. Sahabat bisa tak keliru. Kemudian beliau membasuh kedua tangannya marataini 2 kali. Padahal Nabi tak pernah 2 kali. Ya, kok tangan lah Nabi tak pernah. Tapi sahabat bilang Nabi mencucinya 2. Ada ulama berpendapat berarti menunjukkan Nabi pernah 2 kali. Ada pendapat itu. Tapi kalau 2 kali belum dapat sunnah. Ya kan, sunnahnya harus 3 kali. Jangan tanggung-tanggung. 1 wajib, sunnahnya 3. 2 belum dapat sunnah. Jadi kita khawatir juga kalimat di atas tadi itu Nabi Musa kebal tetapi cuma tak disebutkan oleh sahabat. Itu biasa kalimat seperti itu. Karena hadis yang ngomong Nabi 3 semuanya. Nah, kemudian apa lagi? Summa adkhala yadahu. Kemudian beliau masukkan lagi tangannya ke wadah. Jadi kalimat ini paling banyak nih. Tangan masuk ke wadah. Tangan masuk ke wadah. Yang wadah tadi airnya sedikit, tidak kurang dari 2 kulah. Nah, summa adkhala yadahu famasaha ra'sahu. Beliau masukkan tangannya, kemudian mengusapkan kepala. Mengusap kepala disebut cuma sekali ya, tidak disebut 3 kali. Fa aqbala bihima adbara maratan wahidah. Beliau mulai dari depan terus ke belakang. Dari depan ni terus ke belakang. Nah, kemudian dikatakan maratan wahidah, 1 kali saja. Makanya ada mazhab yang berpendapat basuh kepala sekali saja. Gini ya. Ini kepala ni. Kita tuangkan lagi pakai keran ya. Pakai keran panjang. Begini. Terus belakang sampai belakang. Hadis yang lain dibalik lagi sampai rambut berbalik. Kemudian berbalik lagi. Ini sunnah yang wajibnya selebal. Kau sebuti ya kita basuh ini di kepala sudah sah dah. Tapi seyogianya ubun-ubun. Ni 4 jari ubun-ubun ya. Ini jambari seyogianya. Selayak ini, jangan buang dari batas ubun-ubun. Tapi sunnah semua sampai ke belakang. Ya, jadi sunnahnya basuh tangan dibasuh ya, bukan simbol begini bukan. Tangan yang dibasuh, udah di air yang menempel di tangan itu diusapkan. Terus di belakang ini, boleh sekali, boleh dibalikkan, sampai kembali lagi selesai. Ini boleh diterapkan bulan Ramadan jam 12 siang. Paling asyik Pak. Nikmat saya tetap pagi ini. Nikmatnya luar biasa. Apalagi 3 kali itu baru segar betul. Ya. Itu boleh diterapkan. Ya, lanjut. Kemudian summa ghasala rijlaihi ila al-ka'bain. Kemudian Nabi membasuh kedua kakinya sampai mata kaki. Dan ini pun tak disebut 3 kali, tapi hadis yang lain 3 semuanya. Ya. Nah, wallahu a'lam. Jadi jelaskan ya. Jadi saya sampaikan ini supaya kita ini mempermudah ibadah. Dulu saya ibadah susah, runduknya karena tak faham. Cerita Mustakmal tu lah yang buat saya itu bingung betul. Tapi setelah saya baca hadis langsung penjelasan ulama, begini maksudnya. Jadi yang tak boleh ini ya, zaman Nabi ini kan air banyaknya susah. Dikhawatirkan ada memakai air diulang-ulang. Itu yang tak dibolehkan. Umpamanya membasuh wajah, air basuh wajah ditampung, basuh 2 kali lagi tak boleh. Jadi air wajah ni 2 menetes ni namanya musta'mal, dipakai lagi, itu yang tak boleh.
Basuh tangan yang pertama. Nih, ambil lagi nih, tak ada lagi. Pakai lagi gitu, tak boleh. Mustamal itu dah. Inilah makna mustamal. Tapi tetesan yang masuk ke ember bak mandi tak pengaruh. Ya, tak ada pengaruh. Ya, jadi ibadah jadi enak penting sekarang. Kalau tak susah itu. Ya, Allah Maha. Selesai sudah ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi Dari wudhu Rasulullah itu Ustaz, tak ada ucap kupingnya. Tak ada. Cerita sebagian. Nah, maka yang saya katakan kuping itu sunnah, bukanlah wajib. Di sini tak sebut kuping. Ada. Tapi hadis yang lain ada. Hadis yang lain ada. Nabi mengusap kuping beliau bukan dari air bekas mengusap kepala. Jelas sekali. Ya. Jadi Nabi mengusap kuping bukan air bekas dari mengusap kepala. Hadis yang lain Imam Tirmidzi ada, Imam Baihaqi mana? Hadisnya hasan. Makanya Nabi kadang-kadang tak mengusap kuping. Jadi begini jemaah, kalau air terbatas, boleh kita pakai yang wajib-wajib saja, tak masalah. Ya boleh, tak masalah. Air terbatas sedikit, umpamanya, kita sekali ya, basuh wajah sekali, tangan sekali, musab kepala sekali, langsung kaki. Tak musab kuping tak apa. Kita ambil yang wajib, kena air terbatas, aqua segelas. Aqua yang segelas tu bisa dipakai. Sesekali tapi kumur-kumur tak ada ya, tak pakai. Kumur-kumur tak pakai. Air hidup tak pakai. Langsung ya usap wajah. Tapi digosoklah pada insya-Allah. Makanya saya pergi pesawat belum pernah saya tayamum. Masuk di toilet. Ya, ambil air. Sesekali ya. Kaki naik kan itu. Turun. Ke wastafel tu. Sesekali ya, cukup. Selesai. Jadi saya belum pernah bertayamum di pesawat. Dan saya belum pernah mengatakan interupsi di pesawat. Cuma tak saya umumkan. Kalau saya umumkan bahaya tu. Apa yang nanti lepas itu pribadi ya. Marah nanti pramugari itu. Ada apa ni antri ini? Ya, subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Allahumma shalli ala Muhammad. Ya Rabbana tarafna bi annana tarafna wa annana asrafna la tashafna wa tub alayka tawban waghfir li kulli hawba wastur al-awrati wa amin al-rawati واغفر لوالدينا ربي ومولودينا والآل والإخوان وسائر الملات وكل ذي محبة ربي لك صحبة والمسلمين أجمعين ربي اسمها بدلا وجودنا لكن كتاب منا بالمصطفى الرسول نرجى بكل سور صلى وسلم ربي عليه عبد العبد وآله وصحبه أهل تطش صحبي والحمد لله بالبر والتناهي